yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Ada yang mulia. Silakan, Prawoto. Saudara saksi, saya ada pertanyaan pada saudara. Kita sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan pernyataan dari pemohon. Berkali-kali pemohon menyatakan bahwa Sirekap ini adalah merupakan alat bantu kecurangan. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada dua orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini, ini kan alat bantu Sirekap, ini kan Sirekap. Saya tanya tadi, dan ingin saya tanya kepada saudara, apakah Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa merubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa. Sehingga dengan nggak bisa berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan. Oleh karena itu saya minta ke saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang, atau kok bisa merubah hasil perhitungan suara dengan adanya Sirekap ini? Terima kasih, Mulia. Iya, terima kasih. Bawaslu, cukup? Baik. Silakan saksi dijawab secara keseluruhan. Oh, dari hakim? Ada? Izin, Pak Ketua. Silakan. Ya. Pak Arsul. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi tentu saya yakin meskipun tidak di ruangan menyimak dari yang disampaikan oleh ahli dari KPU. Ya. Tadi dijelaskan bahwa Sirekap itu dengan platform OCR OMR kemudian membaca angka-angka yang tertulis ya di dalam form C hasil itu tadi, kemudian dibaca. Nah, tadi diterangkan bahwa pembacaan itu kemungkinan bisa keliru, bisa salah, karena memang cara menuliskannya ada yang kemudian tulisannya bagus, tulisannya sedang, ada yang tulisannya jelek, kan seperti itu. Dan kemudian koreksi dilakukan di KPU Kabupaten. Nah, pertanyaan saya, karena ada kemungkinan seperti itu, berapa banyak dari keseluruhan, ya, 800.000 lebih TPS, pada lebih dari 400 itu yang terjadi kasus koreksi, untuk menggambarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tugas dari KPPS itu kan tadi, kalau dulu pada situng menyalin berlembar-lembar, ya. Kemudian kalau sekarang tidak, tapi membuat foto yang kemudian dijipekkan dan kemudian itulah yang diserahkan kepada termasuk para saksi. Ya. Tapi berapa lama kemudian yang bertugas mengupload ke dalam Sirekap? Ini kan KPPS kan? KPPS. Ada tidak kasus? Ya, antara yang difoto dan kemudian langsung diupload, kemudian ada yang difoto bla bla bla, tapi tidak segera diupload karena kita juga memiliki daerah yang berbeda-beda. Ya, tadi disebutkan ada yang tidak ada coverage internetnya dan segala macam. Ada mungkin yang ada coverage internetnya tapi baru 2G, belum 3G apalagi 4G. Ya. Nah, pertanyaannya, ada tidak kasus? Karena ini secara teoritis kemungkinan terjadi, di foto-foto dibagikan kepada saksi dan lain sebagainya, kemudian ada kreasi sendiri di foto lagi setelah diubah-ubah, dan kemudian itulah yang baru diupload, karena menguploadnya hanya sekali saja, nggak bisa lebih dari itu. Ya. Ada nggak? Termasuk ini barangkali ke KPU, dalam berapa lama itu seharusnya diupload, terkecuali pada daerah yang memang coverage internetnya tidak memungkinkan.
Ya, saya kira itu. Saya tidak tahu apa yang menjawab nanti KPU atau saksi ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Silakan, saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan aplikasi foto yang digunakan, itu apakah aplikasi bawaan atau dari Sirekap, kami sampaikan bahwa itu dari Sirekap, jadi tidak bisa menggunakan foto yang ada di handphone, misalnya aplikasi foto 360 atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi dari Sirekap, dan itu nanti yang akan berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Namun saya menjawab secara urut dulu. Kemudian kesalahan membandingkan antara OCR dan pada saat di foto, misalnya DBT dibaca di dalam image-nya itu 295, kemudian ternyata di dalam hasil pembacaan datanya 345. Angka 9 dan angka 4 itu tertukar atau kesalahan baca. Dan apa yang dilakukan oleh Sirekap? Nah, Sirekap kalau itu untuk, karena ini presiden, jadi jika Sirekap presiden, maka KPPS hanya memfoto saja. Kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya buram, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU Kabupaten Kota akan melihat informasi, ada enggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah cocok data DPT-nya tadi, harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCL-nya 245. Dan itu yang diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang cara mengkoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan itu diperolehnya dari rekap berjenjang, yang kemudian hasilnya itu baru diupload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi, bisa digunakan oleh caleg, bisa digunakan oleh tim sukses untuk melakukan cross-check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pada saat rapat pleno itu sangat dinamis sekali. Dan ketika sudah diputuskan, hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi, bukan hasil konversi dari Sirekap. Tidak ada hasil konversi dari Sirekap. Saya potong Pak Saksi. Ya, baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan? Dan berapa banyak yang ada persoalan-persoalan semacam ini? Ya, untuk yang terakhir berapa banyak saya kurang tahu, Yang Mulia. Tapi untuk ada atau tidak, ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan. Tapi kan di TPS tersebut kita sudah terbuka. Ada perolehan suara di sana, dibuka satu-satu surat suaranya, dicocokkan antara DPT yang ada, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan itu harus clear angkanya. Clear itu dalam artian cocok. Makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdoor atau segala macam, maka yang dituning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya. Dan itu tidak mungkin by system. Karena setiap TPS pemilihnya berbeda-beda. Setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda. Setiap TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Jadi apabila by system, otomatis sistem itu disetting. Harus ditambahkan misalnya 50, maka angkanya tidak akan cocok karena harus dituning, harus disesuaikan. Berapa DPT yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan, itu harus tercatat dengan baik. Oleh karena itu tidak dimungkinkan maksudnya dimungkinkan saksi pada saat
saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan bahwa berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan. Namun itu tetap kita berikan hasil dari C Sirekapnya kepada mereka. Tanda tangannya memang kosong. Kemudian itu nanti yang akan dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali. Jadi tidak langsung diputuskan, tapi dibacakan kembali. TPS 1, TPS 2, kelurahan misalnya Kelurahan Menteng, itu sampai dengan TPS di dalam kelurahan tersebut selesai. Dan semuanya tadi harus detail. Tidak hanya perolehan suaranya, tapi DPT-nya berapa, kemudian pengguna hak pilihnya berapa, surat suara yang dipakai berapa, yang dikembalikan berapa, itu harus tercatat angkanya klop. Begitu, Mulia. Kalau begitu bisa disimpulkan setelah sampai ke tingkat kabupaten kota sebetulnya sudah clear ya itu. Yang maksudkan clear rekapitulasi. Clearnya artinya angka-angka yang ada di situ hasil rekapitulasinya sudah bersih. Masih ada nggak ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota? Seharusnya sudah clear, tapi kejadian di lapangan itu masih ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota. Oke. Dan itu nanti diselesaikan atau dicatat oleh KPU kabupaten kota yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Itu nanti disampaikan ke tingkat gubernur ya berarti ya? Di tingkat provinsi. Provinsi ya? Ya. Oke. Kemudian terkait dengan SK 360, rekapitulasi berjenjang berasal dari hasil rapat pleno berjenjang secara manual dari tingkat TPS yang tadi hasilnya adalah C hasil, kemudian di tingkat kecamatan itu adalah D hasil tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, dan KPU RI. Jadi Sirekap ini sebenarnya benar-benar diperuntukkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga proses-proses yang terjadi dari bawah tadi sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional itu bisa berjalan sesuai dengan hasil suara yang ada di TPS. Namun untuk penyelenggara sendiri tetap menggunakan hasil dari rekapitulasi. Jadi SK 360 itu tetap menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya. Kemudian terkait dengan tanda tangan, apakah Sirekap dapat memvalidasi tanda tangan tadi? Sirekap sudah dilakukan beberapa sistem keamanan, jadi di dalam C plano, saya mohon maaf karena C hasil itu agak sedikit sudah kebiasaan C plano. C hasil plano, C yang besar tadi, itu sudah ada titik. Ada 4 titik di dalam plano besar itu, di kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Itu satu security, di mana ketika memfoto harus masuk ke dalam frame tersebut. Kemudian berikutnya ada April text di atasnya itu, bahwa surat suara itu atau C plano tersebut itu hanya untuk TPS itu. Jadi di situ nanti akan tercatat melalui Sirekap. Dan juga autentifikasi, tadi ada pertanyaan terkait dengan autentifikasi juga, ini menyambung. Jadi setiap KPPS yang akan menggunakan Sirekap itu sudah kami data sebelumnya, mulai dari nomor handphone, email, dan kemudian kami lakukan BIMTEK. Dalam rangka apa? Dalam rangka kami pastikan bahwa KPPS yang memegang Sirekap tersebut adalah KPPS yang benar, atas nama yang benar, nomor telepon yang benar, untuk TPS tertentu. Jadi tidak bisa ditukar-tukar. Apabila ditukar-tukar, ya berarti dia harus keluar dulu dari handphonenya. Dia bisa pinjam handphonenya, tapi dia harus log out dulu, kemudian dipakai oleh KPPS yang lain. Itu bisa. Dan tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya, harus dibangkitkan lagi kunci pengamanannya untuk KPPS berikutnya apabila tidak mempunyai handphone. Tapi karena ini adalah handphone pribadi, maka seharusnya itu sudah menempel. Nomor telepon kami verifikasi, kami cek apakah Bapak tersebut atas nama yang sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian email juga. Karena untuk mendownload Sirekap itu tidak dikirimkan by APK, tapi melalui aplikasi di Google. Yang mana ketika kita ingin mengupload saja, itu sudah dilakukan verifikasi oleh Google dari sisi keamanannya. Kalau
Sirekap mobile ini tidak aman, maka akan tertolak, tidak bisa masuk ke dalam Google Play. Ketua, Ya, silakan. tadi ada contohnya yang kemarin yang saya ingat, ada di satu lembar tanda tangannya yang atas sama bawah berbeda. Tapi ada di lembar 1 dan di lembar 2 dan lembar 3 itu berbeda. Pertanyaannya jadi, bagaimana si rekap bisa memvalidasi itu? Mana yang benar, mana yang tidak benar? Jadi bukan di angka, Mas. Jadi Ya. kemarin saksi kami itu menyatakan seperti itu. Dan ditunjukkan di sini. Lembar pertama berbeda dengan lembar kedua dan lembar ketiga. Ya, Di lembar silakan. pertama. Kira-kira itu. Silakan dijawab, Mas. Siap. Terkait dengan tanda tangan, jadi tanda tangan itu adalah sudah menempel di dalam C plano. Sudah menempel di dalam C plano. Kondisi di bawah itu berbagai macam, Yang Mulia. Apakah misalnya harusnya ada KPPS yang semua KPPS itu kan harusnya menandatangani C plano tersebut. Mungkin karena ada satu kegiatan lain atau yang lain, akhirnya bahasanya mungkin bisa jadi itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi secara sirekap bahwa itu menggunakan formulir yang sudah dicetak oleh KPU, maka itu bisa masuk ke dalam sirekap. Untuk isiannya itu bisa berbagai macam. Seperti itu, Yang Mulia. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, kemudian terkait dengan metadata yang dapat diubah. Nah, benar. Jadi metadata itu sebenarnya dapat diubah kalau Bapak punya foto, kemudian Bapak kirim melalui WhatsApp, maka metadatanya akan dibuka oleh WhatsApp tersebut. Nah, oleh karena itu, KPU untuk menjaga keamanan datanya, tadi juga menyangkut soal bagaimana dari Pak Hakim tadi juga menanyakan bagaimana kalau C hasil tadi itu ternyata tidak langsung dikirim, tapi melalui PPK dan kemudian pada saat rekapitulasi baru dibuka dan kemudian di sana difoto. Nah, metadatanya inilah yang menempel di dalam image tadi. Jadi ketika memfoto maka nempel di dalam image. Nah, ketika image-nya itu diedit, maka metadata yang ada di image C tadi itu akan berubah. Jadi kalau kami tempelkan ini metadata yang tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya yang as-if tadi, maka itu akan dihapus, itu bisa dihapus. Tapi karena ini nempelnya di image-nya, jadi kalau kita download dari pemilu 2024, itu kita download, kemudian di sana ada terlihat kode di paling belakangnya, maka itu kami pastikan adalah hasil yang asli dari Sirekap. Tapi kalau ternyata data tersebut sudah diedit, sudah dimanipulasi sehingga metadatanya itu berubah, maka kami pastikan itu bukan keluar dari Sirekap. Mungkin edit Photoshop, mungkin editor-editor yang lainnya. Jadi untuk metadata yang kami pastikan bahwa yang keluar dari pemilu 2024 itu adalah metadata yang asli dari Sirekap. Kemudian apakah bisa menjamin hasil C itu yang jika tidak ada internet yang difoto tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila tidak ada internet maka C hasil tersebut bisa dibawa, bisa bergeser si KPPS-nya. Namun pada sebelum masuk ke situ KPPS sudah melaksanakan tugasnya, sudah menempel plano tersebut kepada masyarakat, sudah menghitung secara manual melalui lidi-lidinya, kemudian hasilnya difoto, disimpan di dalam handphonenya, kemudian mungkin dia bergeser, apakah 500 meter, apakah 1 kilo atau 2 kilo untuk mendapatkan sinyal. Ketika mendapatkan sinyal maka dapat dikirim gambar yang ada di fotonya tadi melalui internet dan juga dapat dikirim kepada si saksi tadi. Jadi kami sudah punya beberapa langkah mitigasi apabila kondisi-kondisi itu tidak bisa dilaksanakan di TPS, termasuk salah satunya adalah ketika KPPS tersebut memang tidak mempunyai handphone, kemudian tidak ada internet sama sekali di daerah tersebut, maka tugas PPK itu untuk memfoto dalam rangka apa? Agar masyarakat itu bisa tetap mengetahui hasil rekapitulasi di tingkat TPS di wilayahnya meskipun tidak punya internet. Nah, itulah tugas dari PPK untuk memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tadi. Kemudian Sirekap dengan banyaknya masalah apakah melanggar prinsip pemilu. Sirekap ini adalah sistem yang hidupnya itu
pendek. Kemudian kita tahu bahwa dengan luasan pengguna yang di saat yang bersamaan, maka Sirekap ini sulit untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan uji coba di dalam labs. Karena penggunanya, SDM-nya berbeda-beda, wilayahnya, geografinya berbeda-beda, kemudian device-nya juga berbeda-beda, sehingga pada saat kita melakukan uji coba dengan 500 orang, dengan 1.000 orang, itu hasilnya akan berbeda dengan 800 ribuan orang. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan bahwa kesalahan di Sirekap itu sekitar antara 1 sampai 2%. Kalau jumlah TPS kita adalah 820 ribuan, maka 1%-nya saja itu sudah sekitar 8 ribuan TPS yang mempunyai kesalahan. Dan itu menurut saya masih bisa diperbaiki untuk angka-angkanya, karena tadi ada mitigasi-mitigasi terhadap angka-angka yang bisa dimunculkan oleh Sirekap. Kemudian berikutnya ada surat KPU untuk menunda rekapitulasi berjenjang. Yang saya tahu ini tidak muncul dari KPU RI, dan kami juga tidak melihat KPU RI mengeluarkan surat edaran tersebut. Kemudian apakah itu digunakan untuk melakukan perubahan data pada saat diminta untuk, saya tidak melihat, maksudnya KPU tidak mengeluarkan surat tersebut dan ternyata ada penundaan digunakan seperti yang tadi pemohon sampaikan, itu tidak dilakukan. KPU RI hanya melakukan perbaikan data atas masukan dari masyarakat bahwa ditemukan jumlah pemilih melebihi dari 300, melebihi dari suara sah. Itu yang KPU lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan apakah Sirekap ini masih bisa ditampilkan kepada masyarakat dan masyarakat tidak muncul keraguan. Dan itu terus dilakukan oleh KPU RI sampai kurang lebih 2 minggu untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data konversi OCR yang ada dari C hasil tersebut. Jadi menurut dipersingkat Mas, sudah 1 jam ini. Ya, baik. Jadi menurut saya itu tidak melanggar dari prinsip pemilu. Kemudian untuk surat berjenjang dari KPU tidak ada. Kemudian tarikan tanda tangan tadi yang di TPEC menurut saya tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah ada pengamanan dan isi dari C hasil itu memang tidak dilakukan verifikasi. Isinya ya, tanda tangan merupakan salah satu isi dari C hasil tadi. Kemudian apakah C hasil digunakan cross check pada rekap berjenjang? Digunakan cross check pembanding oleh para saksi, oleh para tim sukses. Kemudian privasi penggunaan handphone. Jadi handphonenya tadi memang milik KPPS, kemudian kami melakukan verifikasi, autentifikasi sebelum Sirekap tersebut diinstal di dalam handphone mereka. Dan kemudian diinstal, kami juga masih melakukan verifikasi kembali apakah orangnya itu adalah orang KPPS dengan TPS yang sesuai, dan kemudian sesuai dengan SK KPU atau tidak, itu kami lakukan cross check. Itu di tingkat mana? Di tingkat KPU RI. Jadi enggak, sampai kan itu handphone itu kan ada di daerah-daerah. di daerah. Terus bisanya gimana caranya itu? Jadi pada saat rekrutmen KPPS kami sudah meminta nomor handphone yang mulia. Oke. Kemudian nomor handphone itu yang kami hubungi melalui WhatsApp. Kemudian dari WhatsApp itu muncul tokennya, dan di token itu maka si KPPS bisa melakukan autentifikasi untuk bisa login ke dalam Sirekap. Itu berarti 800.000 lebih ya? Kalau totalnya 1.600.000 yang mulia, karena satu TPS itu ada dua. Ada 2 ya? Ya. Oke. Kemudian untuk foto yang foto yang diambil itu autentifikasinya bagaimana di Sirekap tadi sudah saya sampaikan juga, ada titik-titik di dalam Sirekap, kemudian ada kunci-kunci yang tadi disampaikan oleh saksi sebelumnya bahwa foto tersebut sudah ada
kunci yang dibangkitkan dari Sirekap dan itu bisa dipertanggungjawabkan apabila ingin dilakukan pengujian-pengujian terhadap foto tersebut asli atau tidak aslinya. Kemudian ada 154.000 data yang bermasalah. Ini izin Yang Mulia sedikit menjelaskan. Di dalam C hasil itu banyak sekali elemen datanya, banyak sekali kolomnya. Yang pertama misalnya berapa jumlah DPT dan itu dibaca oleh OCR, Kemudian pemilih yang hadir berapa? Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berapa? Kemudian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon itu berapa? Apabila ada satu elemen data saja di dalam satu C hasil tadi, maka KPU sudah menghitung itu adalah kesalahan satu TPS. Itu baru PPWP. Kita punya 5 dari pemilu yang ada ini. Jadi apabila ada satu, misalnya di DPD saja, itu ada kesalahan konversi dari OCR menjadi data, kami menganggap bahwa TPS tersebut ada kesalahan. Jadi cukup banyak memang kalau dihitung dari TPS, tapi kami punya data elemen apa saja yang diperbaiki dari Sirekap tersebut. Kemudian untuk hak edit, untuk PPWP memang ada di kabupaten kota, karena untuk mempercepat proses yang ada di TPS, dan itu juga kami lakukan di Sirekap sebelumnya, bahwa untuk pengeditan itu bukan mengedit merubah, tapi membenarkan sesuai dengan C hasil. Jadi itu haknya ada di kabupaten kota. Ya, Berikutnya. terakhir dari Ya. dari pihak terkait yang belum. Iya, izin Yang Mulia. Dan tadi yang Prof. Arsul sudah masuk ya, Prof. Ya. Silakan yang pihak terkait yang belum. Ya, izin Yang Mulia. Terkait dengan apakah Sirekap dimungkinkan adanya virus atau Sirekap bajakan atau Sirekap yang berisi malware, itu kami pastikan bahwa sistem yang ada di Sirekap itu sudah kita upload ke dalam Google. Sama seperti kita ketika mendownload WhatsApp, mendownload Waze, kita percaya saja dengan Google. Karena sudah dilakukan verifikasi oleh Google, sehingga kita ketika mendownload dari Google, kita percaya itu adalah software yang sudah valid, sudah sesuai dengan aturan atau aturan kebijakan yang ditetapkan oleh Google berdasarkan dari keamanan yang ada. Dan Sirekap itu tidak kami share APK-nya. Jadi kami pastikan bahwa apabila menggunakan Sirekap dari Google, itu adalah Sirekap yang asli. Dan Sirekap dengan waktu yang pendek, yang tadi masa hidupnya pendek tadi, saya juga agak ragu apakah akan ada yang membuat yang membuat virusnya atau yang membuat malwarenya, karena begitu di-upload, besoknya langsung digunakan, dan setelah itu langsung dimatikan, karena memang di KPPS tidak lama. Kemudian Sirekap apakah satu-satunya alat bantu atau satu-satunya cara untuk mendapatkan angka? Jadi Sirekap ini memang untuk membantu melihat kecocokan data yang ada di TPS dengan data yang muncul pada saat rapat pleno. Jadi cara lain bisa dengan memfoto sendiri. Jadi para saksi boleh memfoto sendiri di TPS, kemudian membawa foto tersebut ke PPK pada saat rapat pleno dan menyampaikan keberatannya apabila terjadi perbedaan. Jadi bukan satu-satunya alat bantu dan bukan satu-satunya cara, bisa menggunakan metode yang lain. Apakah dari KPU akan melakukan investigasi terhadap tanda tangannya yang ditampilkan? Saya belum bisa menjawab ini. Kemudian Sirekap sebagai alat bantu mempengaruhi perolehan suara secara berjenjang atau bahkan bisa menambah perolehan suara? Tidak. Sirekap saya sampaikan sebagai alat bantu untuk masyarakat mengecek, mencocokkan hasil TPS sampai dengan tingkat di atasnya. Jadi bukan Sirekap sebagai alat untuk merubah perolehan suara atau menambah perolehan suara. Sirekap hanya menampilkan data dari hasil-hasil di tingkat berjenjang, mulai dari TPS yang disebut C hasil, kemudian D hasil kecamatan,
D hasil kabupaten, D hasil provinsi, dan juga KPU RI. Kemudian Sirekap dengan OCR dan tadi sudah izin yang mulia. Ya, sudah. Kemudian untuk tugas dari KPPS berapa lama mengupload ini berbagai macam, jadi tergantung dari daerahnya. Ada yang internetnya bagus, kemudian dia sudah. Tadi itu sudah dijawab Pak Ya. Ketua KPU. Siap, Antara 8 sampai 15 jam ya. Jam. Oke. Ya. Cukup saya kira. Cukup. Terima kasih yang mulia. Terima Klarifikasi kasih, yang Mas mulia. Andri. Tadi Mas Refli. ya, tadi saksi mengatakan penundaan itu tidak ada dalam jawabannya, tapi ini ada dua berita yang bisa dikonfirmasi, satu dari Kompas, satu dari Detikcom, yang mengatakan bahwa bahkan ini ada quotation dari Ketua KPU. KPU jelaskan alasan penghentian sementara rekapitulasi pemilu 2024